Kenalkan, nama saya Muhammad Nurwan Saputra, NIM 30202100141, Prodi Teknik Sipil. Taharah menurut bahasa adalah bersuci atau bersih, sedangkan menurut istilah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, serta bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang lain. Macam-macam taharah. Yang pertama, hadas. Hadas menurut bahasa adalah berlaku atau terjadi, sedangkan menurut istilah adalah suatu keadaan tidak suci yang terjadi pada diri seorang muslim yang mengharuskan bersuci sehingga sah melaksanakan ibadah. Hadas terbagi menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah sesuatu yang terjadi sehingga mengharuskan berwudu apabila hendak melaksanakan sholat, seperti keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur, tidur dengan nyenyak yang tidak dalam keadaan duduk di tempatnya, menyentuh kubul maupun dubur dengan telapak tangan tanpa pembatas, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada hadas besar adalah sesuatu yang terjadi sehingga mewajibkan mandi besar atau mandi junub, seperti bersetubuh, haid, nifas, wiladah, dan keluar mani, baik karena mimpi atau karena hal lain. Yang kedua, ada wudhu. Wudhu menurut bahasa berarti bersih, sedangkan menurut istilah adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air yang suci dan menyucikan air mutlak dengan tujuan menghilangkan hadas kecil yang sesuai dengan syarat. Syarat-syarat wudhu. Wudhu seorang dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Islam mumayyiz, tidak berhadas besar, memakai air suci mencucikan, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh. Yang kedua, rukun wudhu. Wudhu seseorang dianggap sah apabila memenuhi 6 rukun. Yang pertama, niat berwudhu, membasuh seluruh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, tertib berurutan. Sunnah wudhu. Hal-hal yang termasuk sunnah wudhu adalah sebagai berikut: membaca basmalah, bersiwak dengan sesuatu yang dapat membersihkan gigi, berkumur-kumur bagi orang-orang yang tidak berpuasa, membersihkan lubang hidung, menyapu seluruh kepala, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki, mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri, membasuh anggota wudhu 3 kali, mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam, membaca doa sesudah wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur, baik berupa angin maupun cairan. Yang kedua, hilang akal disebabkan karena tidur, mabuk, gila, pingsan, dan sejenisnya. Yang ketiga, bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dengan tidak memakai tutup atau penghalang, dan keduanya sampai umur dewasa. Yang keempat, menyentuh pintu dubur atau kubul dengan telapak tangan. Cara berwudu. Yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci kedua belah telapak tangan sampai bersih. Yang kedua, berkumur 3 kali sambil membersihkan gigi. Yang ketiga, membersihkan lubang hidung 3 kali. Yang keempat, membasuh muka 3 kali dari tempat tumbuhnya rambut, kepala, hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan ke telinga kiri sambil niat wudu. Yang kelima, membasuh kedua tangan sampai siku 3 kali. Yang keenam, mengusap sebagian rambut 3 kali. 7, mengusap kedua telinga 3 kali. Yang ke-8, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki 3 kali. Yang ke-9, doa sesudah wudhu. 3, mandi. Cara untuk menghilangkan hadas kecil adalah berwudhu, sedangkan cara menghilangkan hadas besar adalah mandi. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi adalah bersetubuh, keluar mani atau tidak keluar mani, baik karena mimpi atau sebab lainnya, dengan sengaja atau tidak. Ya. Yang kedua, fardu, rukun mandi. Niat bersamaan dengan permulaan membasuh tubuh, bersamaan dengan niat mengalirkan air ke seluruh tubuh, menghilangkan najis. Yang ketiga, sunnah mandi, membaca basmalah pada permulaan mandi, berwudu sebelum mandi, mandi seorang kafir setelah memeluk agama Islam. Yang keempat, tayamum. Tayamum adalah mengusap muka dan kedua belah tangan dengan debu yang suci. Pada suatu ketika tayamum itu dapat menggantikan wudhu dan mandi dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama, syarat tayamum: sudah masuk waktu sholat, sudah diusahakan mencari air tetapi tidak memperolehnya, sedangkan waktu sholat sudah masuk,
dengan tanah atau debu yang suci. Yang kedua, rukun tayamum. Yang berniat untuk dibolehkan mengerjakan sholat, mengusap muka dengan debu, mengusap dua tangan sampai siku dengan debu, menertibkan rukun tayamum. Yang ketiga, sunnah tayamum. Membaca basmalah, mendahulukan anggota yang kanan, menipiskan debu, membaca doa setelah tayamum, batalnya tayamum. Yang keempat, hal-hal yang membatalkan tayamum. Segala yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Melihat air sebelum sholat. Yang kelima, menyapu sepatu, kecuali yang bertayamum karena sakit, murtad, keluar dari Islam. Menyapu sepatu hukumnya boleh ketika dalam perjalanan maupun menetap, yang karena disebabkan kepentingan atau bukan. Yang pertama, syarat-syarat menyapu sepatu. Sepatu dipakai sudah dicuci bersih dengan sempurna. Sepatu menutup anggota kaki yang wajib dibasuh. Sepatu dapat dibawa berjalan lama. Di dalam sepatu tidak ada najis atau kotoran. Cara menyapu. Seseorang yang telah menyempurnakan wudhu kemudian memakai sepatu atau kaos kaki, apabila hendak berwudhu dapat diperbolehkan hanya menyapu sepatunya sebagai ganti membasuh kaki. Keringanan ini diberikan kepada yang berpergian 3 hari 3 malam dan bagi yang menetap selama sehari semalam. Hal-hal yang membatalkan menyapu sepatu. Habis waktu berlakunya dalam keadaan janabat telah membuka sepatunya. Yang keenam, najis. Najis adalah suatu kotoran dan bagi seorang muslim wajib menyucikan diri dan mensucikan apa yang terkena dari najis tersebut. Pembagian najis dibagi dalam 3 bagian. Najis mukhaffafah atau ringan ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan kecuali air susu ibu. Yang kedua, najis mutawasitah ialah najis selain najis mughalazah dan mukhaffafah, seperti sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul manusia dan binatang kecuali air mani. Najis mutawasitah ada 2 macam. Najis ainiyah ialah najis yang berwujud atau dapat dilihat. Najis humiyah ialah najis yang tidak kelihatan bentuknya, seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering. 3. Najis mughalazah atau berat ialah air liur anjing dan babi serta keturunannya. Cara menghilangkan najis. Yang pertama, najis muaffafah. Cara membersihkannya sudah memadai dengan membersihkan air pada benda atau najis tersebut. Cara semacam ini dipandang cukup walaupun airnya tidak mengalir. Yang kedua, najis mutawasitah. Apabila berbentuk najis humiyah, cara membersihkannya cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis. Dan apabila berbentuk najis ainiyah, cara membersihkannya dengan membasuh sekali atau sampai sifat-sifat najisnya yaitu warna, bau, dan rasanya itu hilang. Yang ketiga, najis mughalazah. Cara membersihkannya adalah dengan membasuh 7 kali dan salah satu dari air itu dicampur dengan tanah atau debu.